Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cell injury atau cedera pada sel. Jadi sel mengalami cedera. Jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang cell injury. Tentang cell injury apa namanya. Jadi ini konsep daripada sebuah cell injury. Sebenarnya cell injury merupakan ceritanya itu istilahnya bersambung dari adaptasi sel. Nah, jadi kalau Anda sudah melihat video tentang sel adaptasi, jadi sebenarnya cell injury ini adalah kelanjutan daripada adaptasi sel. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keadaan sel yang normal, ini normal sel, dia mengalami kondisi yang disebut sebagai homeostasis. Artinya dia mengalami kondisi yang sangat baik, kondisi yang sangat optimal, kondisi yang performnya sangat baik. Nah, apabila nanti ada kondisi-kondisi stres tertentu ataupun stresor tertentu ataupun namanya sel tadi digunakan, dipakai untuk berbagai kegiatan-kegiatan metabolisme ataupun biological di dalam tubuh, maka tentunya nanti akan ada stres, di mana stres ini ditanggapi oleh sebuah sel dengan melakukan proses yang namanya adaptasi. Dengan melakukan proses yang disebut sebagai adaptasi. Adaptasi ini dilakukan oleh sel dengan berbagai bentuk, bisa dengan hipertrofi, hiperplasi, bisa dengan metaplasi, atrofi, dengan berbagai bentuk. Dan apabila sel nanti sudah tidak mampu lagi beradaptasi terhadap aneka perubahan ataupun terhadap stresor yang terjadi, maka hal ini akan menyebabkan munculnya cell injury atau trauma pada sel. Dimana kalau sudah trauma pada sel ada dua kemungkinan. Apakah bisa sembuh sempurna atau justru tidak bisa sembuh, yang nanti akan berujung pada terjadinya cell death. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas sisi yang ini, sisi cell injury. Karena sisi yang adaptasi ini sudah kita bahas di video yang lain tentang cell adaptation. Untuk yang cell injury, ini akan kita bahas pada materi kita kali ini, karena yang cell injury ini juga merupakan topik bahasan yang cukup penting karena trauma ataupun kerusakan pada sel akan memicu berbagai gangguan cukup serius pada sel. Nah, dimana kalau misalnya sel itu mengalami kematian, baik bentuknya apoptosis ataupun bentuknya nekrosis, maka tentunya sel tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Kalau sel mengalami penurunan fungsi, maka bisa dipastikan jaringan juga akan mengalami penurunan fungsi, organ akan mengalami penurunan fungsi, sistem organ akan mengalami penurunan fungsi yang apabila terjadi secara bersama-sama, maka akan menurunkan tentunya perform ataupun kualitas atau fungsi kehidupan daripada organisme tersebut. Oleh karena itu, pemahaman akan cell death, konsep apoptosis dan nekrosis menjadi poin penting untuk dipelajari dan dipahami secara baik. Jadi itu konsepnya, bahwasanya apoptosis ataupun nekrosis yang merupakan aneka bentuk kematian daripada sel tersebut akan berdampak serius kepada fungsi sel. Oleh karena itu,
penting kita membahas tentang cell injury. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada cell injury? Bagaimana prosesnya nanti? Apa beda antara apoptosis dan nekrosis? Ya, di mana bedanya? Apa itu kan semuanya selnya mati. Nah, lantas apa bedanya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini, karena cerita ini merupakan kelanjutan apa yang terjadi apabila adaptasi gagal dilakukan oleh sel, maka akan terjadi namanya injury. Ya, kalau injury apa yang terjadi? Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya, apabila ini terus berlanjut injurinya, maka akan terjadi cell death. Nanti ada dua bentuk, nekrosis atau apoptosis. Nah, ini konsep daripada cell death. Ya, jadi cell death itu akan mengalami kondisi di mana intinya sel tersebut akan mati, semuanya sama-sama mati. Akan tetapi mati itu ada dua macam ternyata. Mati sel itu ada dua macam. Ada yang mati secara aktif dan ada yang mati secara pasif. Nah, jadi mati itu ada yang secara aktif dan ada yang secara pasif. Yang mati secara pasif itu ibaratnya seperti sebuah bangunan ya, atau seperti sebuah organisme ditembak atau dibom misalnya, langsung mati saat itu juga. Itu contohnya demikian. Nah, itu mati secara pasif, dia tidak ngapa-ngapain, tapi karena satu kondisi dia ditembak ataupun dibom sehingga dia mati misalnya, rusak misalnya. Nah, itu kondisi pasif, dimana si sel tidak melakukan apa-apa tiba-tiba mati. Ini yang disebut sebagai nekrosis. Ini disebut nanti sebagai nekrosis. Oke. Kemudian ada lagi mati yang terjadi secara aktif. Ya, artinya sel itu melakukan sesuatu untuk mati. Ya. Dimana nanti mati secara aktif ini ada dua bentuk lagi. Ada yang mati secara seluler, jadi artinya sel secara aktif melakukan upaya untuk mati. Ini yang disebut sebagai apoptosis. Ya. Atau nekroptosis atau autophagy cell death. Ya, ini apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel ya, secara aktif, secara sadar dan secara terencana. Itu apoptosis. Beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis itu adalah kematian sel tanpa direncanakan, tanpa dipersiapkan. Nah, itu namanya adalah nekrosis. Ada lagi namanya seluler sabotase. Ya, ada sabotase seluler. Ya, sabotase seluler ini biasanya disebabkan oleh ROS. Ya, ROS. Oleh reaktif oksigen spesies. Jadi ini sel mati secara aktif dimana tapi yang disebabkan oleh ROS. Jadi misalnya ada kaskade ROS misalnya yang terjadi di dalam sitoplasma daripada sel tersebut. Nah, sehingga akhirnya sel tersebut mengalami kematian. Nah, ini nanti bentuknya bisa ferroptosis ya, atau part mediated necrosis ya, jadi itu. Nah, jadi ada 3 bentuk kematian sebenarnya. Kalau diringkas sebenarnya ada 2 ya bentuk kematian sel itu. Ada yang bentuknya aktif, ada yang bentuknya pasif. Aktif itu contohnya apoptosis, kematian sel secara terencana, terstruktur. Nah, kalau yang secara pasif itu artinya kematian sel kematian sel secara tidak direncanakan. Jadi artinya terjadi begitu saja, tidak ada persiapan, tidak ada inisiasi dan lain sebagainya. Nah, itu secara pasif. Nanti yang aktif dibagi 2 lagi. Ya, yang aktif dibagi 2 lagi. Ada yang namanya cellular suicide. Ya, ada yang nanti namanya cellular sabotase. Nah, jadi cellular suicide ini contohnya nanti adalah apoptosis. Contohnya nanti adalah apoptosis. Nah, sama nanti nekroptosis sama autophagy cell death. Kemudian ada yang cellular sabotase.
Seluler sabotase ini akibat ROS. Jadi ada kaskade ROS yang berlangsung di sitoplasma daripada sel tersebut yang menyebabkan kematian daripada sel tersebut. Ini nanti contohnya adalah ferroptosis. Ya, jadi kematian aktif itu sendiri ada dua macam lagi. Itu ada seluler suicide dan ada seluler sabotase. Ya, jadi ada sabotase seluler secara sel. Jadi demikian. Ini kalau mau kita bahas lebih rinci ya, jenis-jenis kematian. Jadi jenis-jenis kematian itu ternyata tidak hanya apoptosis dan nekrosis, tapi dua inilah yang paling paling umum. Jadi kematian sel itu ada dua ya, ada apoptosis, dibacanya apoptosis bukan apoptosis, apoptosis dan nekrosis. Kalau apoptosis ya ini kematian selnya ini terencana. Kemudian selnya itu mengalami shrinkage, kemudian tiba-tiba mengerut dan hilang tanpa terjadi inflamasi yang hebat. Beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis ini nanti semua organela-organelanya mengalami swelling, pembengkakan. Semuanya bengkak, akhirnya mengalami suatu lisis, akhirnya akan banyak nanti debris, inflamasi hebat dan lain sebagainya. Ini yang terjadi pada nekrosis. Atau kalau kita permudah lagi, apoptosis ini karena matinya diam-diam, matinya tidak menimbulkan kerusakan, ya maka istilahnya kita bisa sebut dengan ini mati secara baik-baik atau dalam bahasa agamanya husnul khotimah. Sedangkan nekrosis karena matinya itu membuat heboh, merusak banyak hal istilahnya, maka ini sering kita sebut sebagai mati yang su'ul khotimah ya. Jadi contohnya demikian ya, itu perbedaan prinsip antara apoptosis dan nekrosis. Nah ya, jadi apoptosis dan nekrosis. Apoptosis itu kematian sel secara terencana sehingga sel itu benar-benar mengalami kerusakan, mengalami shrinkage ya, dia mengecil meletus, hilang. Beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis ini matinya tidak terencana. Ya, jadi biasanya sel itu mengalami swelling, ya, mengalami pembengkakan, mengalami suatu pembesaran yang ujungnya nanti akan berujung pada terjadinya lisis. Ya, kalau sudah lisis otomatis akan terjadi inflamasi di sana. Lisis, inflamasi karena nanti banyak debris yang harus dibersihkan oleh sel-sel imun, inflamasi dan lain sebagainya. Itu prinsip perbedaan mati apoptosis dan matinya nekrosis. Itu perbedaannya. Jadi kalau apoptosis itu ya benar dua-duanya sama-sama mati, persamaannya keduanya adalah sama-sama mati. Cuman perbedaannya adalah kalau apoptosis mati secara baik-baik, kalau nekrosis mati secara tidak baik, istilahnya demikian. Ya. Nah, kemudian kalau apoptosis ini aktivasinya biasanya diaktifasi oleh fast ligand. Nah, di istilahnya namanya fast ligand yang mengaktifasi fast reseptor. Nanti kita bahas. Ya, di mana selanjutnya ataupun injury stimuli. Jadi dia ada extrinsic pathway, ada intrinsic pathway. Jadi intinya yang berujung kepada terjadinya mitokondrial dysfunction. Karena disfungsi mitokondrial ini maka akhirnya akan terjadi rilis CYTC ya, cystatin C rilis akhirnya akan mengaktifasi kaspase selanjutnya akan membuat DNA fragmentasi yang nanti akan diabsorpsi selanjutnya sehingga rusak, hilang sel tersebut, mati. Ya, beda dengan nekrosis. Kalau nekrosis ini biasanya diawali dengan ya plasma membrannya ruptur, pecah. Ya, plasma membrannya ruptur, pecah.
kemudian kromatinnya mengalami kondensasi, baru sistem energi mengalami gangguan, mitokondria, nukleus, organela-organela yang mengalami pembengkakan, mengalami swelling semua, yang nanti akan berujung ya terjadinya kerusakan sistemik, akhirnya terjadi banyak debris di sana, akhirnya terjadi inflamasi yang serius. Nah, itu kematian yang terjadi pada nekrosis. Sementara kalau kematian pada apoptosis itu tidak ada inflamasi di sana, tidak ada inflamasi. Nah, nanti apoptosis itu bentuk kematian sendiri, di mana dia adalah non-lysis cell death, atau kematian sel yang secara terprogram dengan baik menggunakan caspase dia kerjanya nanti, ya. Beda nanti dengan bentuk. Jadi nekrosis ini ada aneka bentuk-bentuk turunan. Ada namanya nekroptosis, ada namanya piroptosis, ada namanya veroptosis, dan ada namanya MPT nekrosis. Nah, jadi ini MPT nekrosis, veroptosis, piroptosis, ataupun narkoptosis ini merupakan ya varian-varian lah, turunan-turunan lah daripada nekrosis, dimana kesemuanya ini memunculkan yang disebut sebagai lysis cell death. Lysis cell death ini artinya sel itu lysis. Kalau sel itu lysis artinya banyak debris di lokasi kerusakan. Kalau banyak debris maka akan ada inflamasi di sana. Ini beda dengan apoptosis yang non-lytic cell death. Jadi ini konsep pemahamannya. Jadi nanti ada banyak, jadi jangan bingung kalau nanti ada istilah nekroptosis, veroptosis, MPT nekrosis, piroptosis, ya, karena sungguh ini adalah varian-varian kematian daripada sel. Jadi jangan bingung, ternyata banyak bentuk varian kematian sel, dimana persamaan ke semua bentuk varian nekrosis ini adalah menyebabkan lytic cell death. Ya, lytic cell death. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita membahas tentang apoptosis pathway. Kita sudah tahu tadi apoptosis itu adalah jenis kematian sel secara baik-baik atau secara husnul khatimah karena tidak menyebabkan inflamasi di lokasi kematian, sehingga tidak menyebabkan kerusakan serius pada di sekitar lokasi kematian. Bagaimana prosesnya? Ya, jadi memang karena kematian ini sudah terencana gitu. Jadi sel sudah merencanakan, mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk mati, sehingga matinya pun secara baik-baik, tidak mempersulit lingkungan. Kurang lebih demikian. Jadi aktivasi daripada jalur apoptosis ini diawali dengan aktivasi dead ligand. Diawali aktivasi dead ligand. Jadi ada dead ligand yang nanti akan terikat pada dead reseptor. Jadi ada dead ligand dan ada dead reseptor. Jadi ada dead ligand dan ada dead reseptor. Jadi itulah inisiator awal. Jadi inisiator awalnya adalah ada dead ligand dengan dead reseptor. Itu adalah inisiator awal. Siapa saja dead ligandnya? Dead ligandnya misalnya adalah fast ligand, kemudian trail, kemudian TNF. Nah, ini adalah dead ligand, dimana nanti dead ligand ini akan terikat pada dead reseptor. Kalau reseptornya fast ligand ya fast, kalau reseptornya trail ya trail, kalau reseptornya TNF ya TNF. Jadi itu ya. Nah, dimana selanjutnya ya aktivasi daripada dead reseptor tadi, baik fast ligand, trail ataupun TNF, ya, akan mengaktifasi dead reseptor. Selanjutnya akan mengaktifasi protein namanya FADD.
FADD ya, ini selanjutnya akan mengaktifasi procaspase 8. Ya, dia selanjutnya akan mengaktifasi procaspase 8. Jadi FADD akan menyebabkan aktivasi procaspase 8 menjadi activated caspase 8. Ya, menjadi activated caspase 8. Ya, saya ulangi, menjadi activated caspase 8. Ya, dimana nanti selanjutnya activated caspase 8 ini nanti akan mengaktifasi BH3 ya, molekul-molekul BH3 yang nanti akan mengaktifasi BAX dan BAK. Jadi BAX dan BAK ini adalah molekul sinyal atau second messenger ya, yang berfungsi sebagai pro-apoptotik ya, pro-apoptotik sitokain ya, jadi dia sebagai pro-apoptotik sitokain, dimana nanti BAX dan BAK ini akan masuk ke mitokondria. Nanti mitokondria akan meriliskan sitokrom C. Sitokrom C nanti akan mengeluarkan APAF1. APAF1 akan mengaktifasi caspase 9. Caspase 9 kemudian nanti akan menjalankan efektor caspase terakhir, yaitu caspase 3, di mana selanjutnya akan terjadilah apoptosis ya, apoptosis. Jadi rangkaian panjangnya demikian ya. Jadi ya, ataupun bisa ada stimuli ya, ada endogen stimuli, atau ada rangsangan endogen stimuli, misalnya sitokain atau radiasi misalnya yang menyebabkan aktivasi BH3 nanti akan mengaktifasi BAX dan BAK. BAX dan BAK aktivasi mitokondria nanti akan akan meriliskan sitokrom C-nya. Sitokrom C akan menyebabkan aktivasi protein APAF1. APAF1 akan mengaktifasi caspase 9. Caspase 9 akan mengaktifasi ujungnya nanti caspase 3, sehingga akan berujung terjadinya apoptosis ya, sehingga akan berujung pada terjadinya apoptosis. Jadi konsepnya demikian ya, konsepnya adalah demikian. Ini ada apoptosis ya. Nah, jadi ada stimuli. Jadi aktivasi itu bisa lewat dead ligand dengan dead reseptor, atau bisa ada stimuli ya, stimuli dari luar di sini. Ya, intinya adalah suatu inflamasi misalnya. Ya, ini akan nanti memicu juga aktivasi BH3, BAK, sitokrom C, APAF, caspase 9, caspase 3, dan apoptosis. Jadi ini adalah proses pathway ya, daripada proses apoptosis. Jadi kita jangan bingung, ini adalah pathway ya dari proses apoptosis. Jadi apoptosis tadi sudah kita singgung, dia adalah kematian sel secara terprogram, secara baik-baik, di mana dia benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk mati, jadi seperti itu. Jadi pathway-nya lewat mana? Lewat dead ligand dan reseptor, dan bisa lewat stimuli secara eksogen. Nah, kemudian nekrosis dengan apoptosis, karena memang jalurnya ya, jadi kembali sebenarnya nekrosis dan apoptosis tadi kan sudah jelas sebenarnya, sudah jelas bahwasanya kalau apoptosis itu kematian sel secara terprogram ya. Nah, kalau nekrosis ini kematian sel secara tiba-tiba, tidak dipersiapkan. Nah, ini perbedaan sudah sangat jelas. Tapi bagaimana dengan pathway? Nah, kita sebenarnya mau bahas pathway nekrosis, tapi mau tidak mau kita nanti akan sedikit bahas tentang kembali pathway apoptosis ya. Jadi nekrosis ya disebabkan ya aktivasi ya dead ligand, dead reseptor ini juga selain bisa untuk aktivasi apoptosis, dia juga ternyata bisa untuk
aktivasi nekrosis. Hanya saja nanti emang ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan. Ya, dimana tadi aktivasi dead ligand, dead reseptor, misalnya TNF alpha dan TNF alpha reseptor, itu contoh ligand dan reseptor. Selanjutnya nanti akan mengaktifasi FADD. Nanti FADD akan mengaktifasi caspase 8. Caspase 8 akan nanti ya mengaktifasi BH3 molekul, BEAT nanti akan mengaktifasi BAX dan BAX dan BAX. Inilah nanti yang disebut sebagai pro-apoptotik cytokine, yang selanjutnya nanti dia akan menyebabkan disfungsi mitokondria. Disfungsi mitokondria ini ya, disfungsi mitokondria perbedaannya kalau jalurnya ya, karena disfungsi mitokondria ini, maka dia akan menyebabkan aktivasi daripada SMAC dan HTR2, kemudian nanti menyebabkan aktivasi caspase 8, caspase 9, sitokrom C, aktivasi APAF aktivasi caspase 9, caspase 9 aktivasi caspase 3, apoptosis. Tapi kalau nekrosis dia tidak di situ, bisa jalurnya sama dari atas sini, tapi pada saat di mitokondria dia ada ROS lagi di dalamnya. Jadi ada ROS, ada kondisi reaktif oksigen spesies hebat. Jadi misalnya tadi ada rangsangan kan, stimuli hebat dari luar, misalnya inflamasi. Nah, inflamasi yang terjadi, maka dia bisa masuk lewat jalur inflamasi langsung aktivasi molekul BH3 atau BEAT. Kemudian BH3 BEAT diaktifasi BAX, kemudian di sini akan aktivasi ROS. Jadi di sini ada tambahan ROS, reaktif oksigen spesies. Karena ada ROS yang hebat di sini, maka tentunya mitokondria akan mengalami kerusakan tiba-tiba tanpa dipersiapkan, sehingga mitokondria akan mengalami swelling. Karena swelling, permeabilitas ATP-nya akan menurun. Ya kan, karena ini menjadi bengkak, tentunya permeabilitas ATP turun. Karena permeabilitas ATP turun, maka dia terjadi nekrosis. Jadi perbedaannya di situ simpel sekali. Ya, simpel sekali perbedaannya. Jadi kalau apoptosis ya, mitokondrianya memang mengalami disfungsi, tapi ATP-nya masih cukup banyak. Karena ATP-nya masih cukup banyak, maka dia masih bisa mengaktifasi sitokrom C, mengaktifasi APAP, caspase 9, caspase 3, dan apoptosis karena ATP-nya masih banyak. Tapi pada nekrosis itu yang terjadi adalah ATP-nya turun. Ya, penurunan permeabilitas ATP. Ya, jadi mitokondrial permeability transition, kemudian ATP-nya turun jumlahnya. Kenapa? Karena tiba-tiba plasmanya ini kan pada nekrosis itu kan plasma tiba-tiba mengalami kerusakan, bocor. Kalau bocor otomatis di sini air dari ekstraseluler akan tiba-tiba masuk ke dalam ya, ke dalam sitosol. Karena masuk ke dalam sitosol, otomatis seluruh organela akan terpapar air ya, lama-lama termasuk mitokondria juga akan sembab. Karena mitokondria sembab, akhirnya fungsi ATP akan turun ya, ATP akan turun. Karena ATP turun secara tiba-tiba ya, maka langsung dia nekrosis. Beda dengan apoptosis. Kalau apoptosis dia memang mitokondrianya disfungsi, karena mitokondria disfungsi, akan tetapi karena ini tidak ada cairan ya, tidak ada cairan yang masuk dari luar ke dalam, maka mitokondrianya tidak mengalami swelling, tidak mengalami pembengkakan, sehingga ATP-nya masih ada di dalam sini jumlahnya. Ya, ATP yang cukup ini, sisa ATP yang masih ada ini digunakan untuk aktivasi sitokrom C, APAF, caspase 9, 3, dan men-switch on apoptosis. Beda kalau nekrosis, karena dia sudah tidak sempat lagi untuk mempersiapkan diri karena tiba-tiba terjadi kebocoran plasma membran sehingga langsung di sini jadi bengkak semua, maka tiba-tiba ATP turun secara drastis.
maka dia tidak sempat mempersiapkan diri untuk kematian terprogram, maka akhirnya terjadilah nekrosis. Nah, itu perbedaan secara prinsip ya, secara prinsip antara apoptosis dan nekrosis ya, antara apoptosis dan nekrosis. Jadi tipis sebenarnya perbedaannya. Ya, tipis perbedaannya. Sengaja ini saya padu-padankan untuk menunjukkan kepada Anda bahwasanya apoptosis dan nekrosis itu tipis ya, tipis bentuknya. Ya, oke. Jadi itu. Nah, kemudian ada namanya, tadi sudah dijelaskan di depan, ada namanya piroptosis. Nah, kalau kita ingat, nah ini ada piroptosis. Ya, ada piroptosis. Nah, kita akan coba bandingkan piroptosis ini dengan apoptosis. Sebenarnya piroptosis dan apoptosis itu memiliki persamaan. Apa persamaannya? Ya, persamaannya adalah kedua bentuk kematian ini menggunakan aktivasi caspase. Jadi sama-sama menggunakan caspase 1. Aktivasi caspase 1, baik itu apoptosis ataupun piroptosis, sama. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah apoptosis kematian sel terprogram, piroptosis tidak terprogram. Apoptosis menyebabkan sel mengalami shrinkage, piroptosis tidak shrinkage, bahkan selnya membengkak dan lisis. Ya, jadi apoptosis biasanya tidak diawali dari inflamasi yang hebat. Nah, kalau piroptosis diawali dari inflamasi yang hebat. Kematian apoptosis tidak menyebabkan inflamasi yang hebat, piroptosis menyebabkan inflamasi yang hebat. Jadi piroptosis ini sebenarnya dia lebih condong kepada nekrosis. Ya, jadi sebenarnya piroptosis itu ya dia lebih banyak condong sebenarnya ke nekrosis. Ya, dia sebenarnya memang lebih banyak condong ke nekrosis ya, ke nekrosis. Nah, memang masih ya persamaan dengan apoptosis, dia sama-sama aktivasi caspase 1. Sama-sama aktivasi caspase 1. Ya, tapi perbedaannya tadi jelas bahwasannya kalau yang piroptosis sebenarnya dia bentuk tipikal kematiannya itu lebih mirip kepada nekrosis. Sedangkan apoptosis ya dengan gaya kematian apoptosis, ya kematian nekrosis gimana? Ya kematiannya menyebabkan kehebohan karena terjadi inflamasi, kemudian selnya mengalami pembengkakan, kemudian litik, lisis sehingga terjadi inflamasi hebat di sana. Beda dengan apoptosis ya, di mana di sini selnya shrinkage. Ya, kemudian tidak ada inflamasi di sana ya, itu jadi perbedaannya di situ. Persamaannya antara piroptosis dan apoptosis adalah sama-sama aktivasi caspase 1. Itu persamaannya. Jadi kedua-duanya sama-sama aktivasi caspase 1 ya, sama-sama aktivasi caspase 1. Saya ulangi sekali lagi, jadi itu persamaan antara apoptosis dan piroptosis, samanya di situ. Bedanya kalau apoptosis ya kematian apoptosis, kalau piroptosis itu lebih banyak cenderung kematian polanya seperti nekrosis. Kematian nekrosis itu seperti apa? Ada plasma membran pore formation, jadi plasmanya mengalami bolong-bolong ya, mengalami leakage, mengalami litik yang tentunya menyebabkan swelling. Sel ini mengalami swelling yang ujungnya akan mengalami ruptur. Karena banyak ruptur, karena banyak rusak, banyak yang lepas berbagai material-material protein, maka dia akan menyebabkan inflamasi pada daerah kerusakannya tersebut. Kemudian ada bentuk namanya nekrotosis ya, nekrotosis. Jadi nekrotosis.
nekrotosis. Jadi ini mirip dengan nekrosis ya, mirip dengan nekrosis. Ya, dia mirip dengan nekrosis, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Jalur kerjanya. Persamaan antara nekrosis dengan nekrotosis ya, persamaannya adalah kedua-duanya menyebabkan kematian sel melalui proses, biasanya ada pembentukan pore pada membran, di mana plasma membran akan mengalami kerusakan sehingga plasma membran akan bocor. Karena plasma membrannya bocor, akhirnya banyak cairan yang masuk ke intraseluler. Karena banyak cairan yang masuk ke intraseluler, akhirnya selnya itu menjadi bengkak-bengkak, menjadi gemuk-gemuk, menjadi swelling, termasuk organela-organelanya swelling, akhirnya lisis. Karena lisis akhirnya banyak terjadi inflamasi hebat di lokasi tersebut. Itu nekrotos ya, itu persamaan antara nekrotosis dan nekrosis. Perbedaannya adalah pada pathway. Nah, kalau kita lihat kembali di slide yang ini ya, nah perbedaannya, jadi ini nekrotosis. Jadi nekrotosis itu dia diinisiasi oleh aktivasi reseptor ya. Dia aktivasi reseptor TLR ya, toll-like reseptor dan interferon ya. Jadi dia diaktifasi oleh aktivasi reseptor. Nah, kalau pada posisi ini ya dia mirip dengan apoptosis ya kan. Apoptosis itu dia diinisiasi oleh aktivasi namanya ADET reseptor oleh ADET ligand misalnya. Nah, ini kenapa ada petosisnya juga mirip seperti apoptosis, karena dia dengan apoptosis ada persamaan ini. Ada persamaan di mana aktivasinya diawali dari aktivasi reseptor. Beda nekrosis dia tidak ada aktivasi reseptor, biasanya langsung ada stresor besar, ada stimuli hebat yang nanti akan mengaktifasi bak, kemudian langsung karena saat bersamaan ada cairan ya yang masuk ke dalam melewati membran plasma yang bocor tadi, masuk ke dalam sitosol akhirnya seluruh organela bengkak akhirnya mengalami lisis akhirnya ya rusak, nekrosis, inflamasi hebat. Nah, jadi itu tahapannya. Kalau nekrosis dia tidak melalui tahapan aktivasi ligan ataupun reseptor tertentu, itu kalau nekrosis. Nah, ini kenapa namanya nekrotosis? Karena petosisnya itu karena dia diawali dari aktivasi reseptor seperti apoptosis. Kenapa awalnya ada nekro? Karena dia dampak kematiannya itu mirip nekrosis. Ya, dampak kematiannya mirip nekrosis, yakni terjadinya lytic cell death. Kalau sudah lytic cell death artinya nanti akan banyak debris ya yang tercecer ya, yang nantinya akan menyebabkan inflamasi pada regio atau pada tempat bekas terjadinya kematian tersebut. Nah, jadi kurang lebih demikian. Nah, itulah nekrotosis. Nah, kalau mau secara spesifik, nah begini pathway kerjanya ya. Jadi dia misalnya diawali dari ya ini aktivasi reseptor dulu. Jadi misalnya TNF, ligannya namanya TNF, misalnya TNF alpha yang nanti akan mengaktifasi TNF reseptor ya. Kemudian selanjutnya ya ROS ya dari mitokondria ya, ditambah aktivasi TNF alpha bertemu dengan TNF reseptor ini akan mengaktifasi protein namanya RIP1 terfosforilasi, ditambah ion kalsium akan mengaktifasi RIP3 terfosforilasi akan mengaktifasi protein MLKL fosforilasi, akhirnya akan mengindus terjadinya nekrotosis. Ya, ini adalah nekrotosis.
nekrotosis. Jadi prinsipnya demikian. Jadi nekrotosis memiliki persamaan dan memiliki perbedaan dengan apoptosis dan nekrosis. Persamaan dengan nekrosis, kematian yang dimunculkan dari nekrotosis itu menyebabkan, kembali saya ulangi sekali lagi, menyebabkan terjadinya ruptur atau rusaknya membran daripada sel pada nekrosis karena rusak atau ruptur membran dari nekrosis menyebabkan cairan, ya, cairan itu banyak masuk, ya, cairan itu akan banyak masuk ke sitosol, akhirnya sitosol penuh dengan cairan, akhirnya organela semua mengalami pembengkakan, mengalami organela swelling yang tentunya termasuk nanti di sana mitokondria juga ikut-ikutan bengkak. Karena mitokondria bengkak akhirnya terjadi drop ATP secara cepat. Karena ATP-nya drop, maka dia langsung jatuh menjadi mati, rusak, habis sumber energi sel. Itu akhirnya nekrosis. Nekrosis pecah. Akhirnya banyak debris kotoran di lokasi kematian tersebut yang akhirnya menyebabkan terjadinya inflamasi tahap lanjut. Nah, jadi itu kurang lebih dampak ataupun risiko yang dimunculkan dari nekrosis. Itu persamaan. Nekrotosis akan menghasilkan hasil akhir yang kurang lebih sama dengan nekrosis. Nah, persamaan dia dengan apoptosis, makanya ada nekrotosis itu, ptosis itu belakangnya ada kata ptosis ini karena dia diawali dari aktivasi reseptor. Ya, reseptor apa? Reseptor ya contohnya TNF, interferon, toll-like reseptor misalnya, yang nanti akan mengaktifasi protein RIPK1, RIPK3 dan MLKL istilahnya, yang berujung pada lytic cell death, ya, akan menimbulkan kematian secara lisis seperti nekrosis. Jadi persamaannya itu dengan apoptosis, karena apoptosis juga diawali dari aktivasi ada ikatan antara dead ligand dan dead reseptor. Sama dengan nekrotosis diawali dari ikatan antara ligand dan reseptor tertentu, dalam hal ini adalah ligand dan reseptor inflamasi. Nah, jadi kurang lebih demikian. Jadi ada persamaannya dengan apoptosis dan ada persamaannya dengan nekrosis. Nah, makanya kalau kita lihat sama pirotosis juga tadi, nah itu bahkan hampir agak cukup banyak persamaannya dengan apoptosis, di mana dia diawali dari dia ada ikatan dulu antara ligand reseptor, ya, sama ligand reseptor inflamasi tentunya, pro-inflammatory stimuli ligandnya yang akan teraktivasi dengan reseptor inflamasi. Selanjutnya akan teraktivasi caspase 1. Nah, ini lagi persamaannya dengan apoptosis karena sama-sama aktivasi caspase. Nah, itu persamaannya. Kalau persamaannya dengan nekrosis, ya, pirotosis itu persamaannya dengan nekrosis, hasil akhirnya yaitu terjadinya plasma membran rupture, chromatin condensation, kemudian impaired respiration energy decline, yang ujungnya berujung pada nekrosis. Nekrosis ya inflamasi sistemik. Nah, jadi kurang lebih demikian runut berpikirnya. Kemudian ada bentuk kematian lain, ya, namanya adalah ferotosis, ya, bacanya ferotosis, bukan ferotosis tapi ferotosis. Jadi ada bentuk kematian namanya ferotosis. Apa ini ferotosis? Nah, berarti dia ada ptosis lagi dan ada fero. Nah, sebenarnya ini ada clue di sini. Ya, clue-nya apa? Fero itu besi, ya. Jadi ferotosis ini persamaannya dengan ptosis. Kenapa dia diberi nama ujungan ptosis? Karena dia diawali dari ikatan
antara ligan dan reseptor. Apa ligannya? Ligannya adalah ferro. Ya, ligannya adalah ferro, besi. Ya, ligannya adalah ferro atau besi. Nah, di mana besi tersebut akan berikatan dengan reseptornya, ya, kemudian akan mengaktifasi. Ya, apa yang terjadi ketika ada ikatan besi dengan reseptornya? Dia akan memicu terjadinya ROS, ya, lipid reaktif oksigen spesies. Maka dia akan memicu terjadinya lipid ROS. Apa lipid ROS? Ya, reaktif oksigen spesies pada lipid, ya, terjadi rupture atau terjadi kerusakan pada membran plasma. Apa yang terjadi kalau rusak pada membran plasma? Maka cairan dari ekstraseluler akan masuk ke intraseluler yang berujung pada terjadinya pembengkakan organela-organela, termasuk di sana mitokondria. Apa dampaknya kalau terjadi pembengkakan mitokondria? Kalau terjadi pembengkakan mitokondria, maka akan terjadi a decline, ya, decline energi secara tiba-tiba. ATP tiba-tiba turun. Karena ATP turun, maka tiba-tiba listrik energi di sel itu mati. Kalau sudah mati, ya sudah, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung hancur, langsung mati. Jadi kurang lebih demikian. Jadi ferrotosis ini, ya, kalau kita kaji-kaji, kalau kita amati, ya, sesungguhnya dia ini mirip dengan nekrosis, ya, mirip dengan nekrosis. Makanya di slide awal, ya, di slide awal di sini, kalau kita lihat ferrotosis itu dia varian dari nekrosis, ya, karena dia ujungnya begini, ya kan, Fe, ya, Fe ini akan menyebabkan aktivasi ROS. ROS di mana? Lipid, di mana membran lipidnya akan mengalami peroksidasi. Membran lipid mengalami peroksidasi, artinya nanti lipid di sini akan rupture, akan bolong, sehingga nanti cairan dari ekstraseluler akan masuk ke intraseluler. Apa yang terjadi kalau sel ini masuk, cairan masuk ke intraseluler? Maka seluruh organ akan bengkak. Jadi terjadi chromatin condensation, impaired respiration, energy decline, organella swelling yang berujung kepada rupture, rusak, pecah semuanya, akan terjadi inflamasi pada lokasi tersebut. Nah, jadi itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh ferrotosis ini. Itu jalurnya ferrotosis, kematian ferrotosis. Ferrotosis merupakan varian kematian nekrosis. Ada persamaan dengan apotosis. Apa persamaannya? Dia ada aktivasi ligan dan reseptor, ligannya Fe dengan reseptornya Fe. Jadi lebih persamaannya, ya, persamaannya. Nah, kemudian kita ke MPT nekrosis, ya, MPT nekrosis. Ya, jadi MPT nekrosis ini ya merupakan varian juga dari nekrosis gitu ya. Sebenarnya ini nekrosis gitu ya. Sebenarnya adalah dia nekrosis. Ya, sebenarnya dia adalah nekrosis, tapi ya dia varian lain. Nah, dimana dia ini nanti pada saat proses apoptosisnya itu melibatkan protein MPT. Nah, dia melibatkan protein MPT. Apa itu protein MPT? Protein MPT adalah protein yang nanti akan menyebabkan peningkatan ROS ataupun kalsium, ya, kalsium transmembran, sehingga nanti banyak kalsium yang masuk ke dalam sel. Karena banyak kalsium yang masuk ke dalam sel tersebut, nah, sehingga nanti dia akan mengaktifasi ROS.
ROS-nya aktif, ya seperti biasa akan terjadi lipid peroksidasi, akhirnya membran, ya, lapisan membran. Kita kembali ke sini ya. Bisa dibayangkan membran plasmanya akan rupture, chromatin condensation, dan terjadi impaired respiration energy decline, organellanya swelling, rupture. Jadi dia persis seperti nekrosis, hanya saja dalam proses aktivasi nekrosisnya tersebut dia mengajak protein lain. Nama proteinnya adalah nekrosis. Ya, jadi itu perbedaannya secara prinsip, ya, perbedaan secara prinsip. Jadi ada MPT nekrosis. Jadi dia persis seperti nekrosis, kematiannya persis seperti nekrosis. Jadi akibat ROS yang sangat hebat, ya, kemudian ROS yang hebat tadi akan jadi nggak langsung mengaktifasi kerusakan lipid ini, tapi dia mengaktifasi dulu protein MPT. Protein MPT nanti akan melipat gandakan kerusakan, dia nanti akan mengaktifasi kalsium naik di dalam sitoplasma. Karena terlalu banyak kalsium, akhirnya ROS-nya semakin hebat, akhirnya terjadi lipid peroksidasi menyebabkan membran sel mengalami rupture, maka cairan dari ekstraseluler masuk ke intraseluler sehingga terjadi organella swelling menyebabkan chromatin condensation, impaired respiration energy decline, akhirnya ATP turun dan terjadi nekrosis. Tadi itu prinsipnya, itu persamaannya dengan nekrosis. Jadi MPT nekrosis itu adalah sebenarnya nekrosis, ya, gampangnya demikian. MPT nekrosis itu adalah nekrosis, ya, yang hanya memanfaatkan ada protein MPT pada saat proses aktivasinya, ya. Jadi intinya demikian, bahwasanya kematian, ya, selesai kematian sel, ya, injury akan berujung pada terjadinya cell death. Apabila tidak tertangani akan terjadi cell death. Jadi konsepnya seperti itu. Cell death ada dua tadi, ada yang aktif, ada yang pasif. Pasif itu nekrosis, kan Anda lihat tidak ada aktivasi tidak ada upaya apa-apa. Jadi karena ada ROS yang meningkat hebat, ya, langsung terjadi lipid peroksidasi, membrannya langsung rusak, bolong-bolong. Karena bolong-bolong maka akhirnya banyak cairan, ya, yang masuk ke dalam sitosol, banyak cairan, akhirnya organella semuanya mengalami swelling. Karena organella swelling akhirnya rupture, karena rupture akhirnya terjadi inflamasi hebat, ya. Ada lagi yang bentuk aktif, ya, dimana ada diawali dengan aktivasi ligan dan reseptor. Diawali, yaitu nanti bentuknya ada apoptosis, nekrotosis, ada tadi ferrotosis, ya, ada, ya. Jadi itu bentuk-bentuk yang aktif, ya, bentuk-bentuk kematian sel yang aktif, di mana di sana ada upaya diawali dari proses ada ikatan antara ligan, ya, dengan reseptor. Jadi tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja, tapi ada diawali oleh ikatan ligan dan reseptor. Nah, di mana ikatan ligan dan reseptor ini yang merupakan upaya aktif daripada sel tersebut untuk menuju kepada proses kematian, biarpun nanti nekrotosis, ferrotosis ataupun pirotosis itu prinsip ciri-ciri kematiannya ya mirip dengan nekrosis, tapi secara konsep dia apoptosis karena ada upaya aktif untuk menuju kematian tersebut. Apa upaya aktif untuk menuju kematian tadi? Adalah dengan adanya ikatan ligan dan reseptor. Kalau nekrosis kan enggak, nekrosis itu langsung
Nekrosis itu langsung ada ROS, ada oksidan yang banyak, stres oksidatif hebat sehingga menyebabkan lipid peroksidasi, akhirnya membran plasmanya bocor, cairan dari ekstraseluler masuk ke intraseluler, akhirnya selnya mengalami semua organelanya akhirnya mengalami pembengkakan. Karena semua organelanya mengalami pembengkakan, akhirnya ya terjadi chromatin condensated akhirnya terjadi drop, tiba-tiba energi sehingga listriknya drop, ATP drop, sehingga sel itu menyebabkan mati atau nekrosis secara tiba-tiba, rupture, lysis, akhirnya terjadi inflamasi hebat pada lokasi kematian. Nah, itu prinsip kematiannya nekrosis, beda dengan kematiannya apotosis. Kalau apotosis dia kematiannya secara terprogram, ya, tidak banyak kerusakan yang dipicu, yang disebabkan gitu. Jadi dia matinya itu istilahnya lebih alami, ya, matinya lebih alami, tidak banyak kerusakan yang terjadi. Jadi ini adalah konsep, ya. Kembali kita ingatkan kembali konsep cell injury konsep. Bahwasanya ketika suatu stimulus tadi, ya, injury stimuli artinya stresor yang sangat berat muncul pada sel, maka sel bisa menanggapi dengan dua, ya, bisa dia sanggup memperbaiki, ya, dia bisa pulih, maka dia bisa kembali normal, atau dia mengalami terus penurunan karena memang stresornya itu kronik, terus menerus, jangka waktu lama, panjang, sehingga akhirnya ini mengalami penurunan yang berat dan progresif yang akhirnya berujung pada kematian sel. Di mana kematian sel tadi ada bentuknya ada nekrosis, apotosis. Nekrosis kematian yang su'ul khotimah atau kematian yang merusak karena banyak inflamasi dampaknya di sini. Tapi kalau apotosis adalah kematian yang terprogram, di mana kematiannya ini tidak menimbulkan banyak kerusakan, ya, kerusakan pada sel, ya. Saya rasa demikian mungkin penjelasan terkait cell injury. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.